Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Diantri Handayani, dengan nomor NIM 312010041, kemudian Irga Ramadan Putra dengan nomor NIM 312010067, kemudian Nurrohim dengan nomor NIM 312010064, dan Muhammad Ardi Abdurrahman dengan nomor NIM 312010075. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai program double stack. Sebelum memasuki mengenai program double stack, kita harus mengetahui apa itu pengertian double stack. Materi mengenai pengertian double stack akan disampaikan oleh Saudara Nurrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator atas waktu dan tempatnya. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian double stack. Cuman terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dan konsep tentang stack. Secara bahasa, stack artinya tumpukan. Kaitannya dengan struktur data, stack diartikan sebagai sekumpulan data yang organisasi atau strukturnya bersifat tumpukan. Masuk keluarnya data melalui ujung yang sama dalam istilah pemrograman disebut top. ABCD merupakan suatu koleksi atau collection. Dari ilustrasi di samping, D merupakan collection yang terakhir kali masuk, dan D dapat dikeluarkan terlebih dahulu dari yang lain. Sehingga stack berprinsip LIFO, last in, first out. Dalam stack digunakan istilah yang pertama push, simpan, masuk, insert, tulis, atau tambah. Dan yang kedua ada pop, ambil, keluar, hapus, baca, ataupun delete. Untuk double stack atau stack ganda adalah stack yang terdiri dari dua single stack. Bila stack ini dipresentasikan dengan array, maka pengisian dan penghapusan harus melalui salah satu arah. Pada double stack, dasar stack 1 berada pada indeks terkecil dan dasar stack 2 berada pada indeks terbesar. Untuk prinsip double stack, yang pertama, double stack atau stack ganda merupakan kondisi terdapat dua stack dalam satu array. Dan yang kedua, double stack dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk proses-prosesnya ada awal atau inisialisasi, push 1, push untuk stack 1, pop 1, pop untuk stack 1, ada push 2, push untuk stack 2, dan yang terakhir ada pop 2, pop untuk stack 2. Lanjut, untuk proses double stack, yang pertama void awal top 1 sama dengan min 1, terus top 2 sama dengan n, terus ada void push 1, void top 1 sama dengan top 1 plus 1, s top 1 sama dengan x, void pop 1, void x sama dengan s top 1 sama dengan top 1 min 1, dan void push 2, void top 2 sama dengan top 2 min 1, s top 2 sama dengan x, dan yang terakhir void pop 2, void x sama dengan s top 2, top 1 sama dengan top 2 plus 1. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada pembaca yang lain. Terima kasih. Terima kasih Saudara Nurrohim telah menjelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh Irga Ramadan Putra. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kali ini saya akan menjelaskan contoh program double stack. Di sini ada screenshot gambarnya. Adapun itu saya akan menjelaskan dasar-dasar dari programnya. Fungsi include adalah sebuah prosesor yang pengarah mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file stream H kepada program. Fungsi output memerlukan file stream H. Fungsi main adalah nama judul dan fungsi. Fungsi tanda kurung 2 digunakan untuk mengupdate argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi.
Fungsi tanda kurung kurawal pada fungsi main menyatakan awal eksekusi program. Fungsi out atau karakter out dipakai untuk menampilkan teks di layar monitor Anda. Code merupakan sebuah objek di dalam C++ yang digunakan untuk mengarahkan data dalam standar output cetak pada layar. Fungsi tanda kurang 2 yang diketahui sebagai operator pemasukan insert operator. Tanda tersebut mengatakan kepada compiler agar segera menghasilkan output sesuai dengan input Anda. Kata define kalau diartikan adalah penetapan atau mendefinisikan. Yang di fungsi define digunakan untuk menetapkan suatu nilai yang bersifat tetap pada sebuah nama sehingga nama tersebut disebut konstanta. Terus karakter atau char tipe data karakter tunggal yang didefinisikan dengan tanda petik di awal dan di akhir karakternya. Kemudian void atau function yang ada dalam sebuah bahasa pemrograman C atau C++. Fungsi ini disebut juga sebagai prosedur. Fungsi ini mengembalikan nilai keluaran atau return output yang didapat dari hasil proses tersebut. Kenapa fungsi ini disebut void? Karena secara harfiah berarti kosong. Void adalah kata kunci bahasa pemrograman C++. Void artinya kosong. Fungsi yang diawali dengan kata kunci void memiliki makna fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai yang dapat mengembalikan jika mengeksekusi fungsi tersebut di sebuah variabel. Adapun ciri-ciri void: 1. Tidak membutuhkan atau memerlukan tipe data yang di dalamnya ada deklarasi. Kedua, tidak dapat langsung menampilkan hasil. Ketiga, tidak memiliki nilai kembalian atau return value. Keempat, tidak menggunakan kata kunci return. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Irga telah menjelaskan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ardi Abdurrahman. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Fungsi printf merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library studio.h dan juga iostream. Return 0 berfungsi untuk mengakhiri dan mengeksekusi dari function tersebut. Adapun kurung perawal pada fungsi main menyatakan akhir eksekusi program. Fungsi char itu untuk mengelompokkan variabel yang bernilai karakter pada huruf .int. Singkatan dari integer, yaitu fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Operasi push dalam stack adalah operasi yang memasukkan elemen yang akan diletakkan pada posisi teratas dari tumpukan. Operasi pop dalam stack adalah operasi untuk mengambil atau menghapus elemen yang terletak pada posisi paling atas dari sebuah tumpukan. Fungsi clears SCR adalah fungsi yang digunakan untuk membersihkan layar, konsol, atau terminal pada program C++. Fungsi CLR SCR ini terdapat pada library Genio.h compiler C++ yang dibuat Borland, NB compiler C++ yang dibuat Borland hanya berjalan di sistem operasi Windows. Operasi pop dalam stack adalah operasi untuk mengambil atau menghapus elemen yang terletak pada posisi paling atas dari sebuah tumpukan. Oke. Ini sudah dijelaskan tadi, mungkin kita bisa lanjut. Oke, di sini kita terlihat pada aplikasi run ya C++. Di sini ada codingan tentang program double stack yang tadi telah dijelaskan codingannya sama Mas Irga sebelumnya. Di sini kita lihat terdapat ada 5 pilihan, yaitu yang pertama ada push,
2 ada pop, 3 ada clear, 4 baca, dan 5-nya ada selesai. Di sini terlihat pada pilihan Anda ada sebuah pilihan dan dia memilih satu untuk push. Setelah itu ada sebuah pertanyaan lagi, masukkan datanya. Inisialnya itu 2. Dan setelah kita masukkan datanya, di sini ditanya lagi mau dimasukkan ke stack berapa? 1 atau 2. Di sini kita masukkan ke stack 1. Di situ sudah di-save oleh codingannya, lalu keluar lagi untuk melanjutkan pilihannya. Apakah kita mau tetap push atau pop? Di sini kita pilih tetap push. Dan kita masukkan datanya itu 4. Dan lalu kita masukkan ke stack yang kedua. Setelah kita melakukan itu, kita ditanya untuk memilih lagi, dan kita pilih baca untuk membaca apakah datanya itu sudah terbaca oleh program atau belum. Dan di sini kita pilih nomor 4, dan ternyata program sudah membaca yang tadi data-datanya dari datanya nomor 2 dan nomor 4. Lanjut. Nah, jika sudah tahu datanya sudah tersave, lalu kita ingin mengclear atau mau menghapus datanya semuanya, kita pilih nomor 3, lalu nomor stack yang digunakan itu dikosongkan, maka semua datanya itu akan menghilang, ya. Dan di sini kita ditanyakan lagi program double stack, lalu kita pilih pop, masukkan nomor stack 2 pop, dan data yang digunakan adalah 0 atau kosong, program double stack. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menyimak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Ardi telah menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai program double stack. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.